Indah baru saja tiba di hotel bintang 5 yang terletak di pinggir kota. Ia memesan kamar untuk menginap semalam sebelum melanjutkan perjalanan bisnisnya ke kota lain. Ia merasa lelah setelah menempuh perjalanan panjang dengan pesawat dan taksi. Ia langsung masuk ke kamar nomor 1313 yang telah dipesannya melalui aplikasi online, dan begitulah yang tertulis di aplikasi. Dia tidak perlu konfirmasi ke resepsionis dan tinggal masuk ke kamar dengan aplikasi di HP-nya. Ia meletakkan tasnya di atas tempat tidur dan membuka pintu kamar mandi. Ia terkejut melihat ada darah segar berbau anyir mengucur dari keran wastafel. Ia segera menutup pintu dan mengambil telepon untuk menghubungi resepsionis. Maaf, sepertinya kamar saya bermasalah. Wastafel saya airnya merah. Saya tidak mau mengatakan ini, tapi baunya seperti darah, kata Indah dengan suara gemetar. Darah? Di kamar mandi? Bisa dibantu kamar berapa? Tanya resepsionis dengan nada bingung. Apa tidak terlihat dari aplikasi telepon? Saya berada di kamar 1313. Jawab Indah. Kamar 1313. Tapi, itu kamar yang sudah lama tidak digunakan. Kami tidak pernah menyewakan kamar itu kepada siapapun, kata resepsionis dengan suara ketakutan. Apa maksudmu? Saya memesan kamar ini melalui aplikasi online. Saya punya bukti pemesanannya, kata Indah, sembari melihat layar ponselnya dan mencari bukti pemesanan yang dia buat dari aplikasi. Maaf, tapi itu mustahil. Kamar 1313 adalah kamar yang angker. Ada seorang tamu yang bunuh diri di sana beberapa tahun lalu dan arwahnya masih gentayangan. Kami tidak pernah memasukkan kamar itu ke dalam sistem kami. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa memesan kamar itu, kata resepsionis dengan suara ketakutan. Jadi, saya sekarang berada di kamar hantu, tanya Indah dengan suara histeris. Saya tidak yakin. Tapi saya sarankan Anda segera keluar dari sana. Sekarang, kami tunggu di lobi. Kami akan memberikan Anda kamar lain, kata resepsionis. Indah langsung mengambil tasnya dan berlari keluar dari kamar. Ia tidak peduli lagi dengan barang-barang lainnya yang masih tertinggal di dalam. Ia juga tidak peduli dengan kamar lain. Ia hanya ingin segera keluar dari hotel itu dan mencari tempat lain untuk menginap. Namun, ketika ia sampai di lorong, ia mendapati pintu lift tertutup rapat dan tidak mau terbuka. Ia mencoba menekan tombol panggilan, tapi tidak ada respons sama sekali. Ia merasa panik dan mencari tangga darurat. Ia menemukan pintu tangga darurat di ujung lorong dan membukanya dengan cepat. Ia terkejut melihat ada seorang wanita di atas tangga dengan tali melilit lehernya. Wajah wanita itu pucat dengan mata yang tidak terlihat hidup. Indah yakin bahwa wanita itu adalah tamu yang bunuh diri di kamar 1313. Indah berteriak kencang dan mundur beberapa langkah. Ia merasa ada sesuatu yang menarik rambutnya dari belakang. Ia menoleh dan melihat wajah wanita itu berubah menjadi mengerikan. Mulutnya menganga lebar dan matanya menyala merah. Ia berbisik dengan suara serak. Aku akan membawamu bersamaku.